Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang terletak pada Pulau Kalimantan. Kalimantan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Provinsi ini kaya akan sumber daya alam, sektor pertanian, perkebunan, hingga pertambangan, dan tak luput dari wisata alamnya. Peran pemimpin dalam menghadapi tantangan pembangunan ekonomi Kalimantan Barat. Kalimantan Barat memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata. Dalam konteks ini, peran pemimpin, baik di tingkat daerah maupun nasional, menjadi faktor kunci dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi Kalimantan Barat. Pemimpin tidak hanya berfungsi sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai penggerak perubahan, koordinator antar aktor, serta penjamin keberlanjutan pembangunan. Yang pertama, peran pemimpin dalam mengurangi ketergantungan pada komoditas mentah. Ketergantungan ekonomi Kalimantan Barat pada sektor sawit dan bauksit menunjukkan masih lemahnya kebijakan hilirisasi. Pemimpin daerah memiliki peran strategis dalam mendorong transformasi ekonomi berbasis nilai tambahan melalui regulasi, penyediaan kawasan industri, serta pemberian insentif bagi investor. Seorang pemimpin yang visioner mampu mengarahkan kebijakan pembangunan dari sekedar eksploitasi sumber daya alam menuju industri pengolahan. Pembangunan kerjasama dengan sektor swasta untuk mempercepat operasional smelter, bauksit, dan industri pengolahan CPO. Dan yang terakhir, mengolah diversifikasi ekonomi agar sektor manufaktur dan jasa dapat berkembang sebagai sumber pertumbuhan baru. Tanpa kepemimpinan yang kuat, ekonomi daerah akan terus terjebak dalam ketergantungan pada harga komoditas global. Yang kedua, peran pemimpin dalam mengatasi kesenjangan infrastruktur dan geografis. Luas wilayah Kalimantan Barat yang sangat besar membutuhkan kepemimpinan yang mampu mengelola pembangunan secara inklusif dan berkeadilan wilayah. Pemimpin berperan penting dalam menentukan prioritas pembangunan infrastruktur, terutama di daerah pedalaman dan perbatasan. Pemimpin yang responsif akan memprioritaskan pembangunan dan perbaikan jalan produksi untuk mendukung distribusi hasil pertanian dan perkebunan. Mendorong pemerataan akses listrik dan internet sebagai fondasi ekonomi digital dan pengembangan UMKM. Mengoptimalkan fungsi pelabuhan Kijing sebagai simpul logistik internasional guna menekankan biaya distribusi dan meningkatkan dana saing ekonomi Kalimantan Barat. Keputusan politik dan keberpihakan pemimpin sangat menentukan apakah pembangunan infrastruktur hanya berpusat di perkotaan atau benar-benar menjangkau wilayah terpencil. Yang ketiga, peran pemimpin dalam meningkatkan kualitas SDM. Rendahnya indeks pembangunan manusia di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa perekonomian tidak bisa dilepaskan dari pembangunan manusia. Pemimpin memiliki tanggung jawab moral dan strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Peran pemimpin antara lain, mendorong peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri hilirisasi. Memastikan program penanganan stunting dan kesehatan masyarakat berjalan efektif dan tepat sasaran. Dan yang terakhir, menyelenggarakan kebijakan pendidikan dengan arahan pembangunan ekonomi daerah.
Pemimpin yang berorientasi jangka panjang akan melihat investasi pada SDM sebagai kunci utama keberhasilan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Peran pemimpin dalam mengelola ekonomi perbatasan. Sebagai wilayah perbatasan dengan Malaysia, Kalimantan Barat memerlukan kepemimpinan yang kuat dalam menjaga kedaulatan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Lemahnya pengawasan dan distribusi membuka peluang penyeludupan dan ketimpangan harga. Pemimpin berperan untuk memperkuat pengawasan lintas batas dan menutup praktik perdagangan ilegal. Mengembangkan pusat-pusat ekonomi di wilayah perbatasan agar masyarakat tidak bergantung pada negara tetangga. Memperbaiki sistem distribusi barang kebutuhan pokok agar harga lebih terjangkau. Kepemimpinan yang tegas dan berpihak pada masyarakat perbatasan akan menciptakan stabilitas ekonomi dan sosial di wilayah strategis tersebut. Dan yang terakhir, peran pemimpin dalam menjaga keseimbangan pembangunan dan lingkungan. Isu lingkungan seperti kebakaran hutan dan konflik agraria menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang berwawasan lingkungan dan berkeadilan sosial. Pemimpin harus mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan kelestarian alam dan hak masyarakat adat. Pemimpin yang bertanggung jawab akan menegakkan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan perusak lingkungan, menyelesaikan konflik agraria melalui dialog dan kebijakan yang adil, mendorong model pembangunan berkelanjutan yang tidak merusak ekosistem. Tanpa kepemimpinan yang kuat dan berintegritas, pembangunan ekonomi justru berpotensi menimbulkan kerugian jangka panjang. Jadi, secara keseluruhan, keberhasilan pembangunan ekonomi Kalimantan Barat sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan. Pemimpin yang visioner, responsif, dan berorientasi pada keberlanjutan mampu mengangkat berbagai tantangan ekonomi menjadi peluang pembangunan. Dengan kepemimpinan yang kuat dan kolaboratif, Kalimantan Barat dapat keluar dari ketergantungan komoditas mentah dan menuju pembangunan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi di Kalimantan Barat merupakan tantangan yang unik, melibatkan perpaduan antara kekayaan sumber daya alam yang melimpah, posisi geografis di perbatasan, dan keterbatasan infrastruktur. Pemimpin memegang peran vital sebagai nahkoda strategis. Berikut adalah hubungan peran pemimpin dalam mengatasi tantangan pembangunan di Kalbar. Yang pertama, pemimpin sebagai pergerakan hilirisasi atau nilai tambah. Kalimantan Barat terlalu lama tergantung pada ekspor komoditas mentah seperti bauksit dan kelapa sawit yang harganya fluktuatif di pasar global. Peran pemimpin menjadi negosiator dan fasilitator. Pemimpin harus berani melobi pemerintah pusat dan investor untuk memastikan pembangunan smelter dan pabrik pengelolaan CPO dilakukan di Kalbar. Aksi nyatanya memberikan kepastian hukum dan kemudahan izin usaha bagi industri pengelolaan agar lapangan kerja terbuka luas bagi masyarakat lokal. Yang kedua, pemimpin sebagai arsitek konektivitas infrastruktur. Luas wilayah Kalimantan Barat yang mencapai 1,1 kali Pulau Jawa menyebabkan biaya logistik sangat mahal, terutama ke daerah hulu pedalaman. Peran pemimpin menjadi orkestrator anggaran. Mengingat APBD terbatas, pemimpin harus cerdik mensinergikan dana desa, APBD, dan APBN untuk membangun jalan-jalan produksi yang terhubung ke Pelabuhan Internasional Kijing. Dampaknya, memastikan komoditas rakyat tidak busuk di jalan dan harga sembako di daerah terpencil menjadi lebih terjangkau. Yang ketiga, pemimpin sebagai diplomat ekonomi perbatasan. Kalimantan Barat berbatasan darat langsung dengan Sarawak, Malaysia. Selain ini, perbatasan sering dianggap sebagai halaman belakang yang tertinggal. Peran pemimpin mengubah paradigma menjadi beranda depan. Pemimpin harus mendorong pemanfaatan pos lintas batas negara atau PLBN sebagai pusat perdagangan internasional bagi UMKM lokal, bukan sekedar jalan perlintasan orang.
Langkahnya, memfasilitasi ekspor produk unggulan daerah seperti kerajinan dan hasil tani langsung melalui pintu perbatasan secara legal. Yang keempat, pemimpin sebagai mediator konflik agraria dan lingkungan. Gesekan antara kepentingan perusahaan besar dengan hak masyarakat adat seringkali menghambat iklim investasi dan memicu kebakaran hutan. Peran pemimpin menjadi penengah yang adil atau mediator. Pemimpin harus memastikan investasi berjalan tanpa mengabaikan kedaulatan tanah masyarakat lokal. Visinya mendorong kebijakan ekonomi hijau di mana pembangunan tidak merusak lingkungan, sehingga bencana tahunan seperti kabut asap tidak lagi melumpuhkan ekonomi. Ada beberapa karakter pemimpin yang dibutuhkan. Yang pertama itu mediator, mampu menengahi kepentingan perusahaan besar dan hak masyarakat adat atau lokal. Yang kedua, tegas, berani menindak tegas perusahaan yang membakar lahan dan proaktif dalam pencegahan. Yang ketiga, empati dan inovatif, turun langsung ke lapangan untuk memetakan masalah kemiskinan di desa terpencil. Tantangan ekonomi di Kalimantan Barat hanya bisa diatasi jika pemimpinnya memiliki political will yang kuat. Pemimpin tidak boleh hanya duduk di belakang meja, melainkan harus menjadi jembatan yang menghubungkan kepentingan pemerintah pusat, sektor swasta, dan aspirasi masyarakat lokal demi mewujudkan kemandirian ekonomi daerah.